Untuk gaji 8 juta yang untuk membiayai KPR tuh berapa kalau menurut Mbak Prita? Mau tanya dong, apakah realistis untuk seseorang yang punya penghasilan 7-8 juta per bulan untuk punya rumah dan mobil? Ini kondisi di Surabaya. Ada saran nggak untuk punya rumah sendiri? Itu pola pertanyaan yang betul kan? Itu pola pertanyaan betul. Ada persentasenya kah? Ada. Jadi kan kalau dia 8 juta ya, berarti kan dikaliin sepertiganya nih. Oke. Kalau setengahnya aja kan 4, berarti kita ambil sepertiga mungkin sekitar 3 juta lah. Oke. Berapa tuh 8 kali 13? 8 dikali 13. 8 Kenapa kali dikali 13? 13? Karena kemungkinan dia ada THR. Jadi Oh, aku kalinya 13 gaji. 13, jadi pokoknya setahun 104. 104 juta. Kali 5. Berarti Kali 5 harga tahun. rumahnya 500-an. 500 jutaan. Oke, itu pun di luar DP ya? Itu udah Apa harganya. gimana? Jadi Oh. itu nanti kalau dia mau cari DP ya dia berarti mesti nabung sekitar 50-100 juta gitu. Iya, untuk lunasin DP-nya dulu, baru dikurangin itu Betul. semua gitu. Tapi harga rumahnya ya segitu. Jadi orang suka nanya, rumah di mana Mbak yang harganya 500 juta? Ya aku biasanya jawab, ya gue nggak tahu, gue financial planner bukan broker properti. Ya angka nggak bisa bohong aja. Ini angkanya ini. Betul. Kalau lo bilang kayak nggak mungkin, susah gitu. Ya tapi angkanya ini. Iya. Angka yang masuk akal kan? Betul. Angka yang masuk akal ini. Betul. Yang menarik adalah ada aja orang yang dapat. Jadi dalam pengalaman aku sebagai financial planner ya, meskipun tampaknya mustahil, tapi ada aja yang bisa. Macem-macem. Itu entah nanti tiba-tiba dia cerita dia dapat bonus, atau nanti dia cerita dia tiba-tiba ada aja warisan atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah di luar kekuasaan kita ya. Iya, gitu. iya. Atau di stress aset kan, misalnya rumah yang dijual ternyata gono gini dan harus buru-buru dilepas. Macem-macem. Iya, macem-macem deh. Buru-buru dilepas jadi Bener. murah. Wah iya sih, tapi itu satu hal yang menurut aku finance tuh emang lumayan keras ya, karena angka emang nggak bisa bohong sih. Betul. Angkanya ada, ini udah gimana? Bener. Nah akhirnya aku bilang, oke, ada orang kan yang bilang, aku gak mau nyicil rumah karena mungkin dia gak mau ya keiket gitu kan. Oke, tapi kamu syaratnya kamu harus punya uang untuk kontrak 10 tahun ke depan. Karena orang itu kalau tidak punya rencana itu yang berbahaya. Dalam 10 tahun ke depan, aku mikir harapan dia adalah dia akan berkeluarga, contohnya begitu. Maka yang langkah pertama harus kamu lakukan adalah kamu mesti punya plan nih, kamu mau tinggal di mana, itu penting banget. Jadi sebenarnya aku juga sering sekarang ngomong sama orang kalau emang kemampuan dia untuk membeli rumah ternyata masih belum ada di situ, aku akan bilang jangan maksain. Oke, nggak apa-apa kamu cari kontrakan, tetapi carilah kontrakan yang per bulannya itu hanya maksimal 10-15% dari penghasilan dia. Oke. Lalu dia harus ngitung kemampuan dia langsung untuk 10 tahun. Bisa nggak kamu ngontrak di situ 10 tahun? Oke. Kenapa rasio ngontrak rumah beda dengan rasio KPR? Karena rumahnya tidak jadi milik kita. Oke. Kalau Oke. KPR itu asetnya kan jadi milik kita. Ya sehingga rasionya bisa lebih kecil gitu maksudnya. Kalau yang KPR itu jadi cicilan bisa sampai 30% kan dari gaji kita. Iya. Karena itu yang tadi 10. Cuma boleh 10-15. Ya jangan dong, itu kan asetnya punya orang. I see. Karena 30% itu pun juga terkompensasi dengan itu menjadi aset. Nah, tapi dari sudut pandang Mbak Prita sebagai perencana keuangan, all things equal lah ya, lebih baik sewa atau beli sebenarnya? Itu sebetulnya ada perhitungannya. Aku pernah bikin kelas tuh, A to Z beli rumah ya. Okay. Jadi skenarionya itu adalah better mana nih? Kamu punya rumah dengan KPR, atau kamu punya rumah cash, atau kamu sewa aja. Terus selisih uangnya kata kamu mau diinvestasikan. Ya. Ini sangat tergantung dari satu, berapa kenaikan harga tanah atau rumah di lokasi yang kamu beli. Terus yang kedua, berapa kenaikan dari aset investasi yang kamu ambil. Oke. Ternyata jawabannya bisa beda-beda. Oke. Jadi kalau tadi kamu bilang all else being equal, jadi ceteris paribus nih. Ceteris gitu. paribus. Ceteris paribusnya apanya nih gitu kan. Berarti artinya kan aset investasinya nih. Syaratnya rupanya adalah kenaikan dari aset investasi kamu. Pertama, kalau kamu mau sewa doang ya, itu harus lebih tinggi daripada kenaikan si tanah atau properti tersebut. Oke. Dan harus lebih tinggi daripada bunga cicilannya. Oke. Pertanyaannya, siapa manusia di dunia ini yang bisa memprediksi selama 10 tahun ke depan hasil investasi kamu selalu consistently di atas kenaikan itu iya. ya. Walaupun secara CAGR lah ya, secara Iya, emang CAGR ngitungnya. Wah. Itu harus sepanjang
durasi kalau ekivalen kamu nyicil. Iya, Yang iya, mana iya. orang nyicil biasanya 10 tahunan. Iya, iya, iya. Nah, if you have the capacity, misalnya Dika lah gitu, Dika bisa nih gitu ya, untuk memastikan bahwa my investment portfolio consistently always beat si 2 angka tersebut, berarti sewa buat kamu lebih bagus. Tapi di luar itu pun ada hal-hal intangible ya, kayak misalnya memori dengan itu. Itu kamu udah beda lagi ngomongnya. Iya, rasa kenyamanan punya properti itu beda lagi lah ya. Oke, jadi gini, orang kalau mau menentuin beli rumah ya, sebenarnya perhitungannya ada 3. Satu adalah perhitungan finansial, kedua adalah non finansial, dan yang ketiga itu adalah kesiapan emosi. I see. Yang pertama, finansial itu yang tadi kita udah bahas. Ya. Cicilan maksimal 30% lah, terus harga rumah yang idealnya sekian lah dan sebagainya. Itu udah beres lah teori keuangan. Yang kedua adalah faktor non finansial. Itu yang barusan kamu bilang. Ya. Karena datanya menunjukkan bahwa orang yang memiliki rumah sendiri dan tinggal di perumahan itu memiliki rasio kebahagiaan sosial yang lebih tinggi. Oke. Karena kan dia gak tinggal sendirian. Oke. Nah, itu udah masalah non finansial yang plus minusnya tuh susah ngukurnya kan. Maksudnya Emang kan, itu gak bisa diukur pakai uang. Iya, Itu iya, memang faktor non finansial seberapa penting ya money dari lo apa bukan lah ibaratnya Iya, gitu. iya, Tadi benar, itu benar. seberapa pentingnya sih buat kamu, itu value-nya tuh gimana nih buat kamu nih gitu kan. Iya, iya, iya. Nah yang ketiga adalah faktor emosi. Kenapa? Karena gini, selain Raditya Dika, orang kan mungkin berat ya Bu punya rumah sendiri gitu ya. Nih ibu-ibu semua tuh biasanya suka teriak gitu sama suaminya gitu. Kenapa? Karena orang yang nyicil KPR itu ujiannya banyak. Apa? Pertama, ujian kenaikan suku bunga. Kedua, ngelihat orang lain bisa liburan, saya enggak, saya kerjanya bayar cicilan mulu gitu kan. Jadi kesel gitu loh. Iya. Nyicil mulu. Kalau kita dulu nggak punya rumah atau nyicil rumah, pasti kita udah pergi ke Korea gitu kan ya. Terus yang kayak gitu-gitulah. Itu yang mungkin nggak semua orang mengalami itu. Mungkin Iya. aku nggak tahu, mungkin Dika nggak ngalamin itu. Jadi you don't know what it's like. Tapi orang-orang yang cerita sama aku tuh kayak berat banget. Aku sempat ngalamin itu tapi cuman kayak 2-3 tahun lah gitu. KPR maksudnya? KPR yang mana aku ngerasa aduh gitu, harusnya gue gak KPR nih kayak gitu. Aku pernah ngalamin gitu. Iya. Kesel banget, orang lain pada liburan kemana, orang-orang seumuran aku gitu ya dengan pekerjaan yang sama. Aku waktu itu gagal liburan, paling jauh cuma ke rumah sosis. Kamu tahu gak di mana itu? Rumah sosis. Di Bandung. Sebelahnya rumah roti. Nggak tahu. Pokoknya yang Kalau kolam gabung jadi hotdog. pokoknya yang kolam berenangnya tuh banyak bola-bolanya sampai aduh ini anak gue masukin gak ya ke kolam renang gitu saking takutnya gue sama tuh bola-bola. Saking Iya. begitu Dika. Jadi aku tuh pernah tuh ngalamin 2-3 tahun gitu despite semua orang gak percaya bilang Mbak Prita kan silver spoon. Tapi aku ngalamin itu kayak gila gue nyesel banget nih punya cicilan. Sempet kesel tuh sama suami aku gitu. Dan Kayak, lagi-lagi tuh fixed cost kan. iya. Yang tadi dibahas juga kan. Dan karena ujiannya kenaikan suku bunga itu kena gitu, Iya, sempat iya, kena karena udah floating gitu, Floating kesel rate. banget gitu kan. Akhirnya yang kita lakuin ya udahlah, itu dia kesiapan emosi. I see. Karena kalau emosinya nggak stabil itu jadi biasanya cekcok tuh sama pasangan, Dan jadi gak bahagia juga. nggak bahagia. Nah Oke, untungnya aku emosi udah lebih stabil, jadi tetap bisa bahagia gitu. Dan udah melalui itu. Sudah. Oke, ini terakhir dari Adui. Ada saran gak Kak untuk early marriage? Biar finansialnya tetap terjaga dan aman. Ah nikah muda maksudnya? Iya, kayaknya maksudnya itu ya. Ini gara-gara sekarang lagi pada heboh yang 19 tahun nikah. Aku malah gak tahu tuh. Ada ya? Apa gimana? Ada. Aku jujur juga gak tahu sih itu apa. Aku cuma denger-denger kenapa sih orang pada bahas nikah muda. Oke, Prita Gozi sendiri kan pelaku nikah muda. Oke, terus umur berapa nikahnya? Aku nikah umur 22, Oke. suami aku 23. Oke, nikah muda lah Lumayan itu muda ya. gitu kan. Tapi ada tapinya. Karena waktu itu kami berdua sekolah ke luar negeri. Jadi artinya menikah muda ini untuk hal yang sifatnya lebih mungkin istilahnya ketenangan, kenyamanan Ya. gitu ya. Tetapi dengan tujuan untuk apa? Menuntut ilmu dan setelahnya kita berkeluarga itu udah bisa lebih baik lah kira-kira seperti Oke. itu. Oke. Lalu? Nah, yang aku perhatikan orang kalau menikah muda itu sebenarnya persiapannya supaya keuangannya stabil itu yang nomor 1 itu memang harus punya kemampuan untuk mencari penghasilan.